Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Editorial Indonesia. Berita mengenai Jokowi meminta Biden untuk menghentikan perang di Gaza merupakan suatu peristiwa yang penting dalam hubungan internasional, menunjukkan kepedulian terhadap konflik tersebut. Pernyataan tersebut dapat mencerminkan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mendorong perdamaian di kawasan tersebut sedang diupayakan. Akankah hal ini berhasil? Berita ini juga sempat menjadi sorotan para warga Indonesia dan menimbulkan pertanyaan serta keraguan, apakah berita tersebut benar adanya? Apakah Presiden Jokowi berani memerintah seorang Biden untuk berhenti menjadi tempat bertumpu negara Israel dalam berperang melawan negara Palestina? Nyatanya hal itu benar terjadi. Ini ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo dengan meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk lebih berusaha menghentikan kekejaman terhadap warga Palestina di Gaza dalam pertemuannya di Gedung Putih hari Senin 13 November 2023 lalu. Indonesia meminta Amerika untuk lebih berusaha menghentikan kekejaman di Gaza. Katanya, gencatan senjata adalah keharusan demi kemanusiaan. Pernyataan ini lebih lunak dibandingkan dengan apa yang dilontarkan oleh media Amerika Serikat pada secara virtual dari Washington Minggu malam 12 November 2023 yang menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berkata Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukannya. Berikut adalah cuplikan dokumentasi dari pernyataan dua kepala negara tersebut. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Well, I have not been reluctant in expressing my concerns what's going on. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. We're in contact and with the Israelis. Also, there's an effort to take this pause to deal with the release of prisoners. And that's being negotiated as well with the Qataris are engaged, and so I remain somewhat hopeful. But the hospital must be protected. Baik, di sini kami telah terhubung dengan Bapak Nathanael selaku narasumber. Bapak, di sini kami ingin meminta pendapat Bapak terkait konflik Israel-Hamas. Masing-masing pemimpin ini memiliki perspektif yang berbeda. Biden sendiri berada di posisi yang memihak Israel. Sementara Jokowi di sisi lain harus bertindak cepat untuk menghentikan gencatan senjata di Gaza. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang perbedaan pemikiran dua kepala negara tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mengapa sampai saat ini kedua pihak yaitu Indonesia dan Amerika tidak memiliki tujuan yang selaras, yaitu untuk menghentikan peperangan antar negara Israel dan Palestina. Kita tahu sendiri bahwa peperangan ini sudah lama terjadi, dan mengapa sampai sekarang masih belum terselesaikan juga? Ya karena faktanya adalah Amerika Serikat yaitu negara yang memiliki power dan adidaya itu adalah sekutu Israel yang paling setia. Dan Amerika Serikat ini membantu dengan mengirimkan kapal-kapal induk yang dilengkapi dengan alat-alat tempur dengan kelengkapan militernya untuk membantu Israel menghancurkan Gaza. Dan Amerika Serikat inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa tidak ada negara-negara pembela Palestina yang melakukan penyerangan balik ke tentara Israel. Ya dengan begitu tentara Israel bisa dengan leluasa menyerang dan menghancurkan Gaza. Dan hal ini harus dihentikan tentunya. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Indonesia harus mengirim duta besar ke Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan mereka, warga Palestina di sana. Jika ada perselisihan di dalam wilayah konflik, mereka harus diselesaikan melalui perserikatan bangsa-bangsa. Indonesia juga mendukung penuh langkah Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengumpulkan bukti kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh kedua belah pihak
sejak serangan Hamas terhadap Israel meletus pada 7 Oktober. Dan melihat kondisi Palestina saat ini yang hancur akibat serangan bom yang dilakukan oleh tentara Israel. Jadi saya rasa tidak ada kata lagi selain untuk menghentikan semua perang ini. Karena banyak warga sipil yang tidak bersalah karena imbasnya. Serangan yang diluncurkan oleh Israel ini lebih dari sekedar membela diri. Serangan tersebut telah meratakan semua bangunan di Gaza menjadi tanah. Sehingga banyak bangunan penting seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang rusak. Warga sipil di sana sekarang tidak lagi memiliki akses untuk kesehatan, untuk pendidikan, makan, dan sebagainya. Dan hal itu menyebabkan banyak warga sipil yang menjadi korban. Banyak yang tewas akibat serangan bom, banyak yang luka-luka, dan banyak juga orang yang kelaparan karena kurangnya pasokan makanan dan juga kurangnya pasokan air bersih. Iya, betul sekali. Oleh karena itu, maka langkah yang harus segera kita lakukan adalah membantu saudara kita di sana dengan cara memberikan sumbangan. Misalnya melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas atau forum penggalang dana lainnya. Dengan begitu, kita bisa meringankan beban dan memberikan sedikit kebahagiaan kepada mereka di sana yang sedang kesusahan akibat perang ini. Jadi, harapannya para pemimpin bangsa bisa mengambil tindakan yang tegas terhadap serangan yang dilakukan Israel dan menghentikan perang ini secepatnya, agar kehidupan di Palestina dapat membaik dan berjalan normal kembali. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam bincang editorial Indonesia hari ini. Saya Andi Oktavia selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.